A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Idul Fitri ba'da syahri Ramadan walladzi ja'ala Idul Adha ba'da syahri Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walitukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimahumullah. Marilah kita meningkatkan takwa kita dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah dari Allah dan menjauhi segala atau atas apa yang menjadi segala larangannya. Melalui khutbah di pagi hari ini, saya ingin mengajak untuk berpikir, menghisap, merenungi sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi pernah bersabda, "Ibtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika wa faragaka qabla sughbika, wa hayataka qabla mautika." Jagalah 5 sebelum datang yang 5. Jaga masa muda sebelum tua, jaga sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, jaga sempat sebelum sempit, jaga hidup sebelum datang mati. Yang pertama, jaga muda sebelum tua. Masa muda adalah masa yang paling indah, bahwa tidak ada masa yang lebih indah selain masa muda. Tapi seperti yang kita ketahui, masa ini hanya sebentar sekali. Kalau kita tidak pandai-pandai memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, boleh jadi masa ini akan hilang tanpa ada sesuatu yang berarti untuk hari depan. Karena itu pada yang muda saya berpesan, pergunakanlah masa muda itu dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah lelah untuk mencari ilmu, mengisi hari-hari dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Juga ketentukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, penyesalan akan datang ketika usia semakin menua. Selanjutnya, Nabi berpesan, jaga sehat sebelum datang sakitmu. Sehat adalah salah satu nikmat yang sering terlupakan. Kita sering menyadari betapa pentingnya nilai sehat ketika penyakit menghampiri kita. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang di saat ini belum bisa ikut merayakan hari kemenangan seperti kita. Mereka yang sedang terbaring di rumah-rumah sakit, sebenarnya mereka pun juga berpikir dan berkeinginan untuk berbondong-bondong bersama keluarga, sanak saudara, tetangga, untuk menuju masjid atau mushola untuk merayakan kemenangan seperti kita. Namun apalah daya, penyakitlah yang menghalangi mereka untuk ikut sholat id seperti kita. Lalu, apakah yang membuat kita terlupa untuk sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini? Hadirin hadirat jamaah sholat Idul Fitri rahimahumullah. Kemudian Nabi melanjutkan, jaga kaya sebelum datang miskinmu. Kelebihan rezeki merupakan sunnatullah, dan jangan sampai membuat kita merasa lebih dari yang lainnya. Sebaiknya kelebihan rezeki harus membuat kita semakin ringan tangan, karena harta kita yang cari, tapi di dalamnya ada hak-hak anak yatim, hak-hak orang lain yang sedang dalam kesusahan. Masing-masing dari kita adalah orang yang mampu. Kalau kita mau memandang kepada orang yang lebih kekurangan dalam hal harta dan benda, Ramadan telah mendidik kita untuk bersedekah, mengeluarkan zakat fitrah ataupun zakat mal bagi yang sudah mencapai nisab. Berbahagialah bagi orang-orang yang oleh Allah ditakdirkan seperti kerana
yang selalu menyimpan air, tapi tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk disalurkan kepada mereka yang lebih membutuhkan uluran tangannya. Lalu Nabi melanjutkan, jagalah sempat sebelum datang sempitmu. Saudaraku, apabila datang senja di hari ke-30 bulan Ramadan dan gema takbir mulai berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada perasaan haru, sedih karena Ramadan akan meninggalkan kita. Juga ada perasaan gembira karena kita akan berjumpa dengan hari kemenangan seperti saat ini. Setelah genap 30 hari berjuang melawan hawa nafsu, rasa lapar yang melilit perut, juga haus yang mencari kerongkongan, namun semuanya terbayar di pagi hari yang fitri ini. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan momentum Idul Fitri ini dengan sebaik-baiknya, saling bersilaturahmi, saling bermaaf-maafan kepada saudara, kepada para kerabat, juga dengan tetangga-tetangga kita yang setiap hari bersinggungan dengan kita. Lebih-lebih meminta maaf kepada orang tua yang selalu kita sakiti hatinya, meraih dan pegang erat tangannya, sesekali pandanglah wajahnya yang mulai menua, peluk erat tubuhnya yang semakin retak, mintalah ridho padanya agar hidup kita selalu penuh dengan keberkahan. Bagi yang orang tuanya sudah meninggal, ziarahilah makamnya, mintakan ampun atas segala kekhilafan semasa hidupnya di dunia. Kenapa? Betapa masih segar dalam ingatan ketika kita berhari raya di waktu kecil dulu, dimandikannya kita, disisirnya rambut kita, kemudian dipakaikannya baju baru di tubuh kita, kemudian diajaknya kita untuk pergi bersama-sama menuju mushola, kemudian diajak bersilaturahmi bersama. Alangkah indahnya saat-saat itu. Namun semuanya hanya tinggal kenangan. Mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian pesan Nabi yang terakhir adalah jaga hidup sebelum datang mati. Saudaraku, sudah menjadi keyakinan dalam hidup kita bahwasannya sesuatu yang ada awal pasti ada akhirnya. Segala sesuatu yang ada permulaan pasti akan ada penghabisannya pula. Tidak ada keabadian di dunia ini, saudara. Semuanya datang dan pergi silih berganti seiring dengan pergeseran waktu. Jika untuk kepentingan dan masa depan dunia kita rela bekerja keras, tak mengenal waktu, menguras tenaga dan pikiran. Pernahkah sesekali kita merenung, berpikir, jika tiba saatnya nanti malaikat mau datang menghampiri kita, apa yang akan kita bangga-banggakan? Harta, benda, orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita tidak akan mampu menghalangi apabila sang Israel sudah datang bertamu. Atau pernahkah kita merenung jika tiba saatnya nanti hari kiamat kita dibangkitkan dari alam kubur, masing-masing berdiri pada mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kita selama hidup di dunia. Lalu kita akan menuju alam akhirat. Sudahkah kita mempunyai bekal yang cukup untuk perjalanan panjang tersebut? Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillahilladzi ja'ala Idul Fitri ba'da siyami Ramadan wa Idul Adha ba'da siyami Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasara din wa akhzul man khadala muslimin wa tabil a'da ad-din wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahdi kalimataka ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Shallu 'ala nabi Muhammad.